hati-hati kalau ada melintas di daerah tersebut. Kemudian ada peningkatan volume juga di Basuki Rahmat, sahabat, arah masuk kota. Salin juga terpantau ramai. Kita lanjutkan kembali sahabat program Tukang Motivasi edisi pagi hari ini. Temanya 5A menjadi kreatif dengan belajar dari kesalahan. Kita masih bersama Kang Hari Santoso. Beliau adalah konsultan SDM. Anda yang bergabung bersama kami, silakan sahabat terbuka line telepon kita ya di 829 7299, SMS di 0812 306345. Baik Kang Hari, kita langsung menuju ke line SMS sebelum ke A berikutnya. Yes. Ini yang pertama dari Mutmainah di Sidoarjo ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, senang mendengarkan talkshow ini yang disampaikan membuka wawasan, santai tapi mengena. Saya ingin menanyakan bagaimana mensikapi guru yang selalu datang terlambat. Saya sebagai kepsek dan pengurus lembaga pendidikan TK dan pra-TK. Sudah ditegur baik-baik, bukan dimarahi karena tidak terbiasa memarahi bawahan. Bahkan pernah diskor 1 minggu. Kedisiplinannya bertahan seminggu, setelah itu kembali telat lagi. Nah, semua teman-teman sampai menjuluki punya ilmu kebal. Mohon saran supaya beliau bisa berubah dan di pandangan wali santri pun enak. Iya. Silakan ya. Iya. Jadi ketika sebuah aturan itu tidak ditaati, maka akan juga bisa menginspirasi yang lain untuk tidak taat. Nah, maka sebelum kita menjatuhkan sanksi, sebenarnya aturan main dari aturan itu dijelaskan hingga sampai pada punishment yang harus diberikan. Termasuk diantaranya keberanian kita untuk tegas tapi tidak pakai S. Tegas. Iya. Tegas. Ya, karena ketegasan tanpa ketegaan itu tidak akan berdampak apa-apa. Teganya kita adalah untuk mendidik. Nah, dalam hal ini tega apa kan? Ini kan sudah di-course kan? Ada aturan main, pelanggaran pertama kartu kuning, pelanggaran kedua kartu kuning plus kartu merah. Jadi 2 kali kartu kuning, kartu merah. Tapi kalau topi kuning nggak sudah kartu merah. Ya kan harus pakai topi kuning. Ya, jadi artinya apa? Artinya ya di aturan main tata tertib guru, terutama kepada ibu guru, pada anak-anak TK itu yang kita ajarkan bukan ilmu pengetahuan kan, tapi contoh. Belajar dengan contoh, itu prinsip pembelajaran TK. Nah, kalau mohon maaf contoh perilaku gurunya seperti itu, ya itu tidak baik bagi santri dan sebagainya. Dari dunia pendidikan, tinggal kita tanya sebenarnya, terusnya awakmu telat-telatan terus koyok ini, padahal aturan sudah kita sepakati. Sebenarnya apa yang kamu mau? Ya, kalau misalnya kamu memang tidak bisa menyesuaikan diri dengan peraturan di sini, mungkin bukan di sini tempat kamu untuk belajar. Karena kalau aturan itu tidak ditaati, itu bisa dilolos sama kamu, yang lainnya tidak. Guru yang lain pasti seperti itu dan menjadi aturan itu tidak efektif. Jadi aturan itu tidak boleh berpihak. Jadi kitanya, kalau memang seperti ini, kasarnya kayak kamu talak memane, sepertinya bukan di sini tempat kamu untuk belajar dengan model seperti itu. Mungkin di tempat lain kamu bisa berkembang. Sekarang kamu tak rekomendasi ya melatih TK naik gajah. Tak ngelatih TK naik macan misalnya. Nggak tahu ucapkan dari telat-telat nggak apa-apa. Perlu kita ambil tindakan tegas. Jadi artinya tindakan tegas ini harus tega memberhentikan dia, begitu Pak? Iya, setelah beberapa tahap. Makanya kemudian aturan main itu bagaimana? Kalau misalnya terlambat sekali dan lain sebagainya, pada tahapan pelanggaran berat harus ada tega. Harus keberanian kita untuk tega. Dalam kandang kambing, ini laupos bukan kandang kambing. Dalam kandang kambing, kalau ada kambing satu yang sakit, bukan kambing sak kandang diculung ngomong ngali, tapi satu kambing itu yang diambil dari komunitas kambingnya, disingkirkan gitu, supaya kambing yang lainnya selamat. Agar tidak tertulari gitu kan ya? Tertulari itu. Jadi tidak ada ilmu kebal kalau sudah kalau begitu kamu saya rekomendasi, besok tidak usah belajar. Karena ini berkaitan dengan akhlaknya. Kalau ini menurut Kang Hari ini sudah fatal kan ya? Sudah diskor, sudah ini, tapi tetap saja. Memang kalau skor itu sudah mendekati pelanggaran yang paling berat, sehingga kalau itu masih dilanggar, ada apa dia sampai berani melanggar itu? Mungkin malah
rusak gitu kan. Ya. Berarti secara etika ini boleh untuk diberhentikan. Ya, dengan kata lain dibicarakan, misalnya kalau ini masih dalam, makanya kemudian tidak cuma diskors minggu, kita lihat apakah dalam hukuman itu ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti memang hukuman itu tidak efektif. Kalau tidak efektif, sedangkan TK harus berjalan, maka orang-orang yang mungkin budaya kerjanya tidak sesuai, kita rekomendasi untuk mengelola TK-nya. Baik. Ini bahaya kan, karena bisa menginspirasi dari teman-teman yang lain. Iya, karena yang lain itu nggak jawab apa-apa, nggak telat kabel, kepala sekolah ini ngajar perusahaan. Baik. Disampaikan dengan Dewan Guru, dengan yayasan bahwa keputusan ini kita ambil bukan karena benci, tapi karena sepertinya dia tidak akan bisa berkembang di tempat Anda, tapi mungkin bisa berkembang di tempat Anda. Bahasa halusnya katanya dipecah. Oke, baik. Sudah bergabung dengan telepon ini kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ini? Pak Hari. Tuh, Pak Hari. Sama ini. Sama ya, Pak Hari. Tiap hari ketemu hari-hari. Ya. Silakan Pak Hari. Oke. Atau misalnya terus kondisi apa juga kepala sama apa misalnya kepala kan kepala karena misalnya kita punya ilmu atau dasar saya sama kepala atau Oke, baik. Bagus sekali pertanyaan Pak Ari. Ya. aja Pak ya. Terima kasih, luar biasa. Apa namanya? Iya. Waalaikumsalam. Kembali ke ilmu geodesi. Psikogeodesi kan? Psikogeodesi. Batu yang keras itu untuk bisa lubang membutuhkan waktu yang lama di deteksi air. Bahkan mungkin kalau airnya sudah habis, batu itu tidak bakal lubang. Gitu. Batu itu akan pecah kalau dia dibenturkan dengan kekuatan keras. Sama-sama batu yang sama-sama keras dibenturkan atau alat. Kalau di Pakistan itu pakai alat yang untuk potong gunung itu. Alat berat namanya. Nah, orang yang keras kepala adalah dia mau berubah atau dia mau mengakui prinsip orang lain ketika dia betul-betul terbentur oleh sesuatu yang sangat keras juga gitu. Sehingga dalam tanda kutip bentak batunya. Nah, sedangkan orang yang punya prinsip, dia bisa mempertahankan prinsipnya, tetapi dia juga bisa mengakui prinsip orang lain. Supaya tidak abstrak begini. Kalau menurut saya, prinsip saya sih ini begini-begini. Tapi dia pun juga tidak salah. Dia bisa mengatakan prinsipnya itu karena latar belakangnya dia begitu, karena landasan kehidupan sosialnya seperti itu dan sebagainya. Nah, maka saya bisa mengerti kok apa yang dilakukan dia, meskipun saya mengatakan bahwa prinsip saya ini benar ini dari sudut pandang saya, tapi dia juga benar dari sudut pandang dia. Seperti bagimu agamaku, bagiku agama. Itu kan prinsip asli, tapi itu bukan keras kepala. Karena kita bisa mengakui orang lain prinsipnya benar, karena dia punya latar belakang itu prinsipnya. Tapi kalau keras kepala, kak iso sih bener aku, kak iso banyak aku sih bener ya aku itu. Ada seorang teman yang mengambil disertasi pemanfaatan handuk dalam 1 tahun berapa kali ganti handuk. Sudah ceritakan saya waktu itu. Nah, pada saat dia diuji, ujian, si profesor penguji mengatakan tidak bisa. Di teori yang kami punya, handuk ini tidak seperti yang kamu tulis. Jadi penelitian teman tadi, pergantian handuk itu dalam 1 tahun nyaris tidak ganti, atau bahkan baru 2 tahun sekali ganti handuk. Di bukunya profesor tadi, hampir 1 tahun bisa 3 sampai 4 kali ganti handuk. Ternyata sedikit apa? Di bukunya profesor itu yang ganti handuk adalah orang Eropa dan Amerika. Sedangkan orang Indonesia ganti handuk kan agak aduh sampai koyok pel nggak ganti-ganti. Jadi kan berarti setahun lebih gitu ya kan. Dua beda penelitian. Sehingga ya sama-sama benar kan. Ya. Tetapi kemudian dijelaskan bahwa objek penelitiannya beda. Gitu. Ini yang seringkali sama.
Karena Indonesia kan nek ganti anduk nek gak koyo bel sikat nek gak diprak kabeh kok sikate jalan gak ganti kan. Sampai untungnya sampai dedel kabeh. Mereka kan gak gelem. Oke, ini beda penelitian. Makanya kemudian menghargai prinsip itu. Karena beda penelitian, beda latar belakang. Kalau disamakan semua kan Indonesia sejajak ganti anduk iki sing apik urung beda pinggire ngono kan ya. Kok nek beda diomongi kuwi wis model repot itu. Kan seluruh beda centol kawat diomongin ke model. Repot. Ya. Jadi itu ya, keras kepala dan punya prinsip itu ini perbedaan ya. Beda. Oke. Baik, barangkali memang keras kepala itu yang dia pertahankan bukan prinsip. Jadi begitu kan? Lebih ke egonya. Lebih ke ego. Jadi keras kepala itu lebih menuruti ego ya. Itu, Pak. Bahkan dia mengakui itu benar gitu. Cuma bisa aku gengsi aku gitu. Persis seperti kaum Quraisy ya. Muhammad Rasulullah itu benar. Tapi kayak bisa gitu. Mulai zaman Bambai Dewi kayak gini gitu. Itu namanya keras kepala. Kepala batu tadi kan. Kepala batu makanya tadi balik resiko geodesi waktu itu iso bentet nek dibentur waktu keras. Nek netesi kalau ditetesi itu kan tergantung berapa banyak air yang menetes gitu. Nanti kalau udah lagi nanti kan. Masuk bendera banyak gunung sebagai tesi banget. Oke, baik. Jadi itu Pak Arya, katanya jadi lebih ke ego ya. Lebih ke ego itu keras kepala. Oke, baik. Kita kan tidak dulu ini kan ya, sebelum kita